Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini kita belajar bareng lagi. Kita belajar tentang persamaan linier dua variabel. Nah, apa sih manfaatnya kita mempelajari materi ini? Ada nggak sih, Bu, gunanya? Ada banyak sekali ya. Misalnya, kita lihat gambar ini. Nah, kalau kita mempelajari materi PLDV ini, nanti kita bisa menghitung harga barang-barang yang kita beli. Misalnya kita nggak tahu harganya ya. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk mengukur tanah misalnya, jika hanya diketahui kelilingnya atau luasnya ya. Jadi ada banyak sekali manfaatnya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Oke, sebelum belajar tentang PLDV, kita perlu mengingat dulu materi yang sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Kalian masih ingat dengan bentuk aljabar? Masih ya? Kalau Ibu ingatkan tentang bentuk aljabar, kalian pasti ingatnya dengan X dan Y gitu ya. Nah, jadi bentuk aljabar itu punya beberapa unsur. Unsur yang pertama itu disebut dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu simbol yang digunakan untuk melambangkan nilai suatu bilangan yang belum diketahui. Jadi variabel itu sebenarnya adalah bilangan, tapi belum diketahui nilainya. Makanya kita simbolkan dulu. Simbolkannya dengan apa? Bisa dengan huruf, bisa dengan gambar ya. Jadi tidak melulu dengan huruf. Kalau kalian takut variabel dalam bentuk huruf, kalian bisa nanti menuliskan variabel, menyimbolkannya dengan bentuk gambar ya. Nah, tapi seringnya memang kalau yang kita pakai yang bentuk huruf ya. Nah, contohnya di sini adalah X, Y, Z, dan sebagainya. Tanda tanya misalnya, boleh nggak Bu kita misalkan variabel dengan tanda tanya? Boleh ya, ini kan juga simbol juga. Jadi nanti variabel itu akan diganti dengan huruf ya, kalau kita mencari penyelesaiannya. Kemudian unsur yang kedua adalah koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien ini berupa angka ya. Jadi dia adalah faktor pengali pada suatu suku yang berupa angka. Jadi angka yang diikuti oleh variabel. Artinya kalau kalian melihat suatu variabel misalnya X misalnya, di sebelahnya X ada angka 2 misalnya, 2X. Nah, 2 itu disebut dengan koefisien atau faktor pengalinya. Faktor pengali berarti hubungannya nanti dikali ya. Jadi kalau 2X artinya 2 dikali dengan X ya. Nah, pada contoh ini 3A plus 4B. Berapakah koefisiennya? Manakah koefisiennya? Kalau kita lihat di sini ada berapa variabel? Iya benar, ada dua ya. Ada variabel A dengan variabel B. Pada variabel A kita lihat di sini 3A. Berarti berapakah koefisiennya? Koefisiennya adalah 3. Kemudian pada suku yang kedua 4B, berapakah koefisien dari B? Koefisiennya adalah 4 ya. Nah, yang unsur berikutnya adalah konstanta. Konstanta ini hampir-hampir mirip ya dengan koefisien, sama-sama berupa angka, tapi dia adalah bilangan yang nilainya tetap, jadi tidak berubah-ubah, tidak diikuti variabel. Contohnya apa? Misalnya Ibu punya bentuk aljabar 3A plus 4B sama dengan 10. Yang mana yang konstanta? Nah, kita ingat lagi. Jadi tadi variabel itu yang A dengan yang B ya. Kemudian koefisien yang mana? Angka yang menempel pada variabel, faktor pengalinya. Di sini koefisiennya 3 dan 4. Nah, 10 ini adalah angka yang tidak diikuti variabel. Ini yang kita sebut dengan konstanta. Oke, sudah ingat ya unsur-unsur aljabar? Nah, kalau sudah ingat, kita belajar lagi mengingat kembali tentang persamaan linier satu variabel. Ini sudah pernah diingat ya, sudah pernah dipelajari ya di kelas 7. Nah, apa itu PLSV atau persamaan linier satu variabel? PLSV adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Apa itu kalimat terbuka? Nah, coba kita ingat kembali. Nah, ini adalah contoh PLSV ya. Ada dua contoh yang Ibu berikan. Y ditambah 8 sama dengan 15. Ini merupakan contoh PLSV.
Nah, ini adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu yang gimana sih? Nah, kita ingat ya, kalimat itu ada yang kalimat benar, ada kalimat salah. Kalimat terbuka ini adalah kalimat yang belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Jadi kita nggak bisa nih menyebutkan ini kalimat benar apa salah ya. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada variabelnya. Jadi kalimat terbuka itu selalu ditandai dengan variabel, adanya variabel ya. Nah, kalimat terbuka ini kalau kita perhatikan mempunyai tanda sama dengan ya. Kemudian ada satu variabel yaitu y, dan kalau kita lihat pangkat variabelnya adalah 1. Nah, ini adalah contoh PLSV. Jadi PLSV itu kalimat terbuka. Kalau kita lihat dari namanya ya, P itu artinya persamaan. Berarti pasti syarat pertamanya ada tanda sama dengannya. Kemudian linear. Linear itu artinya variabelnya berpangkat 1. Dan ini satu variabel. Berarti pada kalimat terbuka tersebut, pada persamaan tersebut hanya memiliki satu variabel ya. Kemudian contoh yang kedua, 3B dikurang 7 sama dengan 20. Nah, ini PLSV juga. Karena persamaan ini ada tanda sama dengannya ya. Kemudian punya satu variabel B, dan B-nya ini berpangkat 1. Nah, jadi ini contoh PLSV. Oke, kalau sudah ingat PLSV berarti kita harus mengingat juga cara menyelesaikan PLSV. Gimana caranya? Caranya kita bisa menyelesaikan PLSV dengan mengganti variabelnya sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Tadi kan variabelnya membuat kalimat tadi tidak benar dan tidak salah ya. Kita tidak bisa menentukan benar salahnya. Nah, gimana mencari penyelesaian dari PLSV tadi? Ya kita cari nilai pengganti variabelnya sehingga membuat persamaan tadi bernilai benar. Contoh misalnya persamaan yang pertama, Y ditambah 8 sama dengan 15. Ini kalimat terbuka. Nah, biar mencari penyelesaian dari kalimat ini, dari PLSV ini gimana? Kita cari nilai Y-nya sehingga kalimat ini bernilai benar ya. Jadi gimana caranya? Ini 8-nya kita pindah ruas ya. Jadi karena di sini tambah, kalau pindah ruas berubah tanda. Jadi 15 dikurang 8 hasilnya adalah 7 ya. Y sama dengan 7. Jadi kalau Y-nya kita ganti dengan 7, maka persamaan ini bernilai benar. Jadi Y sama dengan 7 adalah penyelesaian dari PLSV berikut. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh yang kedua. 3B dikurang 7 sama dengan 20. Nah, mencari B-nya bagaimana? Kita pindah ruas 7-nya ya. Kalau di sini kurang, di sini jadi tambah ya, berubah tandanya. 20 tambah 7, dapatnya 27. 3B, ini 3 kan faktor pengalinya ya, berarti di sini 3 kali B. Kalau pindah ruas, perkalian berubah jadi pembagian ya. Jadi B-nya adalah 27 per 3, dapatnya B sama dengan 9. Jadi PLSV ini akan bernilai benar jika B-nya ibu ganti dengan 9. Kalau B-nya ibu ganti dengan yang lain, apakah bernilai benar? Misalnya B-nya ibu ganti dengan 5. Coba kita hitung ya. 3 kali 5 berarti 15, dikurang 7 berarti 8. Nah, ini salah. Jadi pernyataan ini, kalimat ini, persamaan ini, PLSV ini bernilai benar hanya jika B-nya diganti dengan 9. Kalau diganti dengan selain 9 maka bernilai salah. Jadi B sama dengan 9 adalah penyelesaian dari PLSV ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kita belajar bareng, nanti tujuannya kalian dapat mengidentifikasi persamaan linear dua variabel. Kemudian kalian juga dapat membuat PLDV sebagai model matematika dari suatu masalah atau situasi yang diberikan.
Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi penyelesaian dari suatu PLDV dan kalian dapat menyajikan hasil pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLDV. Jadi tujuannya setelah kalian belajar dengan ibu, nanti kalian dapat mencapai semua tujuan ini ya. Oke, kita mulai belajarnya. Nah, ibu kasih masalah dulu deh. Masalah yang nanti akan membuat kalian memahami apa sih PLDV itu. Nah, ini gambar apa? Gambar orang belanja ya. Nah, ini yang cewek-cewek nih biasanya suka belanja nih. Nah, kalau kita lihat yang dibeli oleh mbaknya ini adalah apa ini? Tas dengan sepatu ya. Nah, apa masalahnya? Kita lihat. Nah, ini masalahnya. Mbaknya ini namanya Rani ya. Rani harus membayar 500.000 untuk 2 barang yang dia beli. Maka, dapatkah kalian menentukan harga barang yang dibeli Rani? Nah, bisa nggak sih kita cari kemungkinan harga barangnya? Bisa banget. Nah, ini adalah contoh penerapan PLDV ya. Oke. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kita harus tahu dulu nih, apa yang dibeli sama Rani tadi. Rani membeli sepatu dan tas ya. Kemudian langkah pertama bagaimana? Kita lakukan pemisalan dulu. Nah, kan yang dibeli sepatu ya. Misalkan S, simbol S, variabel S, ini adalah harga satu pasang sepatu. Nah, tentunya dalam rupiah ya, karena kita di Indonesia. Kemudian T, ini adalah harga satu tas dalam rupiah juga. Nah, langkah berikutnya, kalau kita sudah membuat permisalan ini, berarti kita membuat model matematikanya atau membuat persamaannya. Yang diketahui dari soalnya itu, dari masalahnya tadi adalah harga satu buah tas dan satu pasang sepatu adalah 500.000. Sehingga kita bisa buat persamaannya adalah 1 S, satu sepatu ya, dan itu berarti tambah ya, 1 tas, berarti 1 T sama dengan 500.000. Jadi ini persamaannya, 1 S ditambah 1 T sama dengan 500.000. Nah, jadi dari persamaan yang kalian buat tadi, ibu tanya, apa yang dimaksud dengan persamaan linear 2 variabel? Nah, coba diingat, tadi yang dibeli Rani ada 2 barang ya. 2 barang itu dimisalkan dengan 2 variabel. Jadi pada persamaan tadi, variabelnya ada berapa? Iya, ada 2 ya. Kalau kita lihat persamaannya tadi, variabelnya ada 2. Kemudian ada tanda apa lagi? Ada tanda sama dengan ya. Kemudian variabelnya kalian lihat. Variabelnya berpangkat berapa tadi? Berpangkat 1 ya. Jadi kita bisa rumuskan pengertian dari persamaan linear 2 variabel atau PLDV, yaitu kalimat terbuka dengan 2 variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Jadi bagaimana kalimat yang disebut dengan PLDV? Ya berarti dia harus punya 3 hal ya. Yang pertama harus ada tanda sama dengannya, kemudian harus punya 2 variabel, dan yang terakhir variabelnya harus berpangkat 1. Nah, coba kita latihan dulu. Manakah yang merupakan persamaan linear 2 variabel? Berikan alasanmu. Di sini ada 4 persamaan ya. Nah, persamaan yang pertama, 2M dikurang N sama dengan 10. Ini PLDV atau bukan? Iya, benar. PLDV ya. Kok tahu PLDV? Coba kita lihat ya. Tadi syarat PLDV ada 3 ya. Yang pertama ada tanda sama dengan. Ada nggak di sini? Ada ya. Kemudian punya 2 variabel. Nah, di sini variabelnya berapa? 2 ya, yaitu M dan N. Kemudian yang terakhir, variabelnya harus berpangkat 1. Ini pangkatnya berapa? 1 ya. Jadi karena 3 syarat itu terpenuhi, maka persamaan yang pertama ini adalah PLDV. Yang kedua, PLDV atau bukan?
Iya, bukan ya. Jadi, kenapa bukan? Karena kita lihat di sini. Ini ada variabel yang berpangkat 2, sedangkan pada PLDV variabelnya harus berpangkat 1. Yang contoh ketiga, ini PLDV atau bukan? Bukan ya. Jadi, kalau kita lihat di sini variabelnya ada 1, hanya 1 yaitu M. Sedangkan kalau PLDV itu variabelnya harus 2. Berarti ini bukan PLDV. Nah, contoh yang terakhir ini juga bukan PLDV. Kenapa? Karena hanya ada satu variabel yaitu X dan variabelnya juga berpangkat 2. Kalau PLDV harus pangkat 1 ya. Oke, sudah bisa membedakan ya mana yang PLDV, mana yang bukan. Yang berikutnya kita belajar menyelesaikan PLDV. Nah, mencari penyelesaian dari PLDV ini dengan cara mencari nilai pengganti variabelnya yang membuat PLDV tadi menjadi benar ya. Contohnya misalnya, tentukan penyelesaian dari 2M dikurang N sama dengan 10. Nah, ini kita coba-coba aja ya. Kita coba-coba, belum pakai teknik apa-apa. Jadi yang pertama, misalnya kita ganti M-nya dengan 4 dan N-nya kita ganti dengan min 2. Maka kita hitung. 2M dikurang N sama dengan 10. M-nya kita ganti dengan 4 ya. Ini 2M artinya 2 kali M ya. Jadi 2 kali 4 dikurang N. N-nya diganti dengan min 2. Jadi dikurang min 2 sama dengan 10. Nah, ini kan tanda negatifnya ada 2 ya. Nah, ini melebur menjadi plus ya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, benar. 8 tambah 2 kan memang 10. Jadi 4, min 2. Jadi ada pasangannya ya, M dengan N. Nah, kita tuliskannya seperti ini, seperti koordinat titik pada Kartesius itu ya, X, Y. Ini juga sama, M, N. 4, min 2 merupakan penyelesaian dari 2M dikurang N sama dengan 10. Kenapa? Karena 4 dan min 2 ini kalau kita masukkan ke persamaan, maka persamaannya ini bernilai benar. Nah, kita lihat yang berikutnya. Misalnya nih, kita ganti M-nya dengan 5 dan N-nya dengan 1. Nah, kita lihat ya, 2M. 2 kali M, M-nya diganti dengan 5, berarti 2 kali 5, kemudian dikurang N. N-nya diganti 1, dikurang 1. 2 kali 5, 10 ya. 10 dikurang 1, berapa? 9. Kok di sini sama dengan 10? Benar nggak? Salah ya. Nah, jadi 5,1 artinya M-nya 5, N-nya 1 itu bukan merupakan penyelesaian dari PLDV ini. Kenapa bukan? Karena ketika M sama dengan 5 dan N sama dengan 1 dimasukkan ke persamaan ini, persamaannya menjadi salah. Nah, jadi bukan penyelesaian. Bisa membedakan ya? Oke, lanjut. Nah, pada masalah nomor 1, kira-kira ada berapa banyak kemungkinan harga sepatu dan harga tas yang sesuai dengan PLDV tadi? Nah, kita ingat lagi ya, pada masalah yang Rani belanja tadi, di situ kita sudah dapat persamaannya ya, PLDV-nya ya, yaitu 1S ditambah 1T sama dengan 500.000. Nah, bisa nggak sih kita cari harga sepatu dan harga tasnya? Bisa, ada banyak kemungkinannya ya. Nah, kita lihat coba. Kita cari nilai S dan T yang memenuhi persamaan. Oke, mana ya? Bentar. Nah, nanti kita bisa buat tabelnya ya di sini. Bentar, ini kok tabelnya nggak muncul. Oke, tunggu dulu. Oke, kita lanjut ya. Tadi tabelnya nggak bisa keluar ya. Jadi ini ada tabel, kita buat tabel, ada harga tas, ada harga sepatu, dan harga totalnya ya.
Jadi ini harga satu tas ditambah harga satu sepatu hasilnya harus 500.000 ya. Jadi ini karena kita nggak tahu, jadi kita tuliskan aja semua kemungkinannya. Terserah ya, terserah kalian. Yang penting harga tas ditambah harga sepatu harus 500.000 ya. Jadi misalnya di sini ibu buat harga tasnya 100.000. Kira-kira berapa harga sepatunya? 400.000 ya. Jadi 100 tambah 400 dapatnya 500.000 rupiah ya. Jadi bisa jadi harga tasnya 100.000, harga sepatunya 400. Nah, harga tasnya misalnya 200.000, berapakah harga sepatu? Berarti 300.000. Dan seterusnya, ini ada banyak sekali kemungkinan jawabannya ya. Jadi kemungkinan jawabannya itu tidak hanya satu ya, ada banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini untuk evaluasi ya. Masalah 1, ada 2 masalah ya di sini. Nah, yang masalah pertama, silakan duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah Ibu buat. Nah, sudah Ibu share ya di grup nama kelompoknya. Kemudian, setiap anggota kelompok harus menuliskan masing-masing satu, tidak boleh sama ya. Menuliskan satu pasang bilangan yang hasil penjumlahannya adalah 21. Oke, ada banyak sekali ya, jadi nggak boleh sama. Kemudian nanti kalau sudah, kita tuliskan pasangan bilangannya itu dalam tabel ini. Nah, sekarang kalian hitung ada berapa banyak penyelesaian yang bisa kalian dapatkan. Kita lihat di sini. Sini Bu udah kasih contoh, misalnya kalau 7, bilangan pertamanya 7, berarti bilangan keduanya 14. Kenapa? Karena 7 tambah 14 harus 21. Setelah 7 berapa? Ya terserah kalian, boleh 6, boleh 8, boleh 5, boleh 9, dan seterusnya. Silakan diisi masing-masing, nggak boleh sama ya, karena ada banyak kemungkinan jawabannya. Oke. Nah, nanti kalau sudah, silahkan dilanjutkan ke masalah 2 ya. Ini dikerjakan berkelompok semuanya ya. Masalah 2, ini ada gambar orang apa ini nih? Iya, benar ya, mengukur tanah ya. Nah, jika tanah yang diukur berbentuk persegi panjang dengan keliling tanahnya 280 meter, dapatkah kalian menentukan ukuran panjang dan lebarnya? Bisakah kalian membuat model matematikanya dari permasalahan tadi? Bisa ya, sudah ada beberapa contoh yang kita bahas tadi. Oke, jadi 2 masalah ini silakan dikerjakan secara berkelompok. Kalian bisa mendiskusikannya melalui grup WA, jadi masing-masing silakan mencoba untuk mengerjakan sendiri dulu, kemudian nanti dalam grup WA kelompok kalian bisa mendiskusikan hingga didapat hasil akhirnya, dan nanti kalau sudah selesai hasil akhirnya, bisa kalian tuliskan pada LKS yang sudah Ibu berikan ya. Oke, Ibu tunggu jawabannya semuanya ya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.